Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya dan cinta kasih-Nya untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah di pagi ya, di malam yang penuh berkah ini ya, kita kembali bersua untuk sama-sama belajar ya di webinar mingguannya belajar ta'aruf ya. Nah, ini kita baru selesai kelas eh, belajar ta'aruf ya, tanggal 13 dan 14 ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang ikut kemarin malam, ikut tadi pagi, malam ini ikut lagi ya. Masya Allah ya. Semoga ini bagian dari teman-teman semua ya dalam ikhtiar dalam menemukan jodoh ya. Tema kita malam hari ini adalah manajemen overthinking terkait jodoh ya. Nah, saya akan share apa slide-nya ya. Silakan yang mau mencatat boleh ya. Ini akan belajar tentang bagaimana manajemen overthinking ya terkait jodoh gitu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, salam kenal semuanya. Nama saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus, aktivitasnya penulis dan juga ya, mendampingi atau mengembangkan kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Jadi mungkin banyak di antara teman-teman yang dapat info ini dari akun belajar ta'aruf. Nah, akun belajar ta'aruf adalah akun pembelajaran pranikah. Alhamdulillah kita sudah mulai dari 2000 berapa ya? 2017 ya. Ini udah tahun ke-7 ya. Jadi udah 7 tahun ya, Masya Allah ya. Jadi udah 7 tahun dan alhamdulillah kita punya program unggulan itu kelas pranikah belajar ta'aruf yang sampai hari ini sudah diikuti lebih dari 27.000 orang ya. Dan selain itu kita juga punya program tema-tema tertentu ya, dan juga ada program webinar free ya, mingguan gitu ya. Nah, ini mingguan nih yang teman-teman ikuti ini ya. Dan juga kita ada program webinar yang bekerja sama ya, tujuan amal. Misalnya pekan lalu kita webinarnya amal peduli Palestina ya. Jadi setiap pekan kita hadir untuk mendampingi teman-teman. Ya, jadi kami pengen gitu ya bareng-bareng nih ya membersamai teman-teman semua dalam menemukan pasangan hidupnya ya. Belajar taruh pengen menjadi ya cerita ya, bagian cerita dari kisah cinta Anda semua ya dalam menemukan jodohnya. Ya, jadi nanti pas sudah nikah, jadi Anda ingat, oh masa-masa jomblo dulu belajar di belajar ta'aruf gitu ya. Nah, ini beberapa aktivitas saya ya. Ada akademi pernikahan, jadi teman-teman alumni yang sudah menikah, yang sudah punya anak gitu ya. Nah, ini kita hadirkan juga tempat belajarnya, tempat belajar ilmu-ilmu pernikahan, tempat belajar ilmu-ilmu parenting. Nah, itu kita hadirkan di akademi pernikahan ya. Nih aktivitas saya yang lainnya juga ya, sebagai konselor dan sebagainya ya. Ini Elmina ya, jadi salah satu partner kita di belajar ta'aruf. Nah, silakan ya bagi mbak-mbak ya yang mau beli hijab, beli mukena ya, beli gamis silakan ya. Ingat Lebaran, ingat Ramadan, ingat Elmina ya. Nah, kita masuk ke materinya, manajemen overthinking ya. Nah, jadi berpikir atau thinking adalah bagian dari diri kita ya. Nah, jadi kita tidak bisa menghilangkan. Nah, jadi kalau ada yang apa namanya, ada yang bertanya ya, bisa nggak sih overthinking ini kita hilangkan? Atau kita nggak usah thinking aja gitu ya, nggak usah mikir aja gitu. Ya itu nggak bisa. Kenapa? Karena berpikir itu sendiri adalah bagian dari diri kita. Ya, tanda kita hidup, tanda kita ada, maka kita berpikir. Nah, tidak bisa dihilangkan, tapi bisa kita manajemen, ya bisa kita atur, bisa kita kendalikan. Ya, agar proses kita berpikir itu ya tidak merugikan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya ketika kita berpikir itu adalah proses yang sangat positif, proses yang sangat baik ya. Bahkan itu malah yang menjadi pembeda kita dengan makhluk yang lainnya gitu ya, dengan tumbuhan, dengan hewan ya, karena kita bisa berpikir itu.
Jadi berpikir itu adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, di dalam berpikir itu ada beragam aktivitas seperti bertanya, ya. Kita bertanya itu bagian dari berpikir. Kita mempertanyakan, ya. Jadi kalau bertanya itu memang sesuatu hal yang belum kita tahu sama sekali. Kalau mempertanyakan itu, ya, ada yang kita masih ragu, ya. Kita mempertanyakan, apakah memang benar saya ini ada jodohnya gitu misalnya, ya. Apakah memang benar dia mau dengan saya? Ya, lalu kita juga dalam aktivitas berpikir juga mencari jawaban. Ya, membandingkan. Ya, Anda bandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda bandingkan si A dengan si B, Anda bandingkan diri Anda dengan si A, Anda bandingkan diri Anda dengan si B. Ya, lalu juga berandai-andai. Nah, seandainya dulu saya menikah dengannya gitu ya. Seandainya dulu saya tidak menolak lamarannya, ya, atau juga menyimpulkan, ya, Anda mengambil kesimpulan, ya, dari satu proses berpikir dan juga melabeli atau menghakimi, ya. Nah, ini adalah aktivitas berpikir, ya. Dalam kondisi normal ini bagus dan ini nggak merusak diri kita, nggak mengganggu diri kita, ya. Bahkan memang kita butuh, ya, hal-hal seperti ini. Untuk mengambil suatu keputusan terbaik kita perlu bertanya, kita perlu mempertanyakan. Ya, misalnya Anda menjalani proses ta'aruf, maka dalam proses ta'aruf itu kemampuan berpikir itu sangat dituntut, ya. Anda berpikir, Anda menganalisa gitu, ya. Anda mencoba mengandaikan, seandainya saya menikah dengan dia nanti apa nih kebaikannya? Apa kira-kira keburukannya? Dia kekurangannya begini nih, kira-kira kalau saya lanjut nikah, apa nih negatifnya nanti? Apa nilai positifnya? Apa untungnya bagi saya? Apa ruginya bagi saya? Sehingga pada akhirnya mengambil kesimpulan, oh saya mengambil kesimpulan saya mau nikah dengan dia. Itu kan proses berpikir. Ya, di dalam proses ta'aruf itu sangat dibutuhkan juga ya proses berpikir itu. Teman-teman yang kemarin dan juga tadi pagi belajar tentang ta'aruf, ya, itu boleh dibilang tuh banyak tentang berpikir sebenarnya. Ada 24 topik diskusi yang kita bahas, ya. Mulai dari bibit, ya, terkait orang tua, pengasuhan, pernikahan orang tua, pernikahan kakek nenek dan sebagainya, ya. Kita bahas, kita cari tahu. Itu kan mau proses bertanya, mempertanyakan. Kita mencari jawaban. Ya, dari jawaban yang disampaikan oleh calon Anda menganalisa, membanding-bandingkan, mengandai-andaikan. Dari sana Anda ambil kesimpulan juga dan sebagainya. Itu proses berpikir. Nah, overthinking itu apa? Overthinking itu saat kelebihan dalam melakukan ragam aktivitas berpikir tadi. Ya, saat mempertanyakannya terlalu berlebihan, ya, makanya jadi overthinking. Saat mempertanyakannya terlalu berlebihan, maka dia akan jadi overthinking. Saat mencari jawabannya terlalu berlebihan, dia akan jadi overthinking. Ya, saat membanding-bandingkannya terlalu berlebihan, dia akan overthinking. Saat dia berandai-andainya terlalu berlebihan, maka dia jadi overthinking, ya. Saat menyimpulkannya terlalu cepat, ya, atau melabelinya terlalu cepat, ya, jadi akan overthinking, ya. Jadi sesuatu hal yang di luar batas normal, ya, itulah yang disebut, ya, overthinking. Nah, tapi teman-teman kita perlu kenali lagi nih, ya, benarkah kamu overthinking atau hanya ngaku-ngaku overthinking? Ya, karena ada ya yang cuma ngaku-ngaku doang gitu ya. Kayak overweight, ya, kelebihan berat badan. Ya, itu seseorang kan nggak bisa ngaku-ngaku kelebihan berat badan, mesti jelas kan ukurannya. Ada kan indikatornya, ya. Berat badan ideal itu perbandingan antara tinggi dan berat badan segini kan ada ukurannya, ya. Anda berat badannya 40 kilo, ya, tinggi Anda 170, Anda ngaku-ngaku overweight nggak bisa. Kurus Anda itu, ya. Jadi ada indikatornya. Tinggi Anda 160, beratnya 90, ya, beratnya 100 kilo, itu baru overweight. Begitu juga dengan overthinking. Ya, overthinking itu nggak bisa cuman, oh kayaknya saya kok overthinking nih, gitu ya. Oh kayaknya saya overthinking nih, overthinking jodoh nih saya nih, overthinking keuangan gitu kan. Saya butuh healing karena overthinking gitu ya. Maka perlu dilihat dulu indikatornya, ya. Nah, ini ada tanda-tanda overthinking, ya.
Yang pertama adalah karena terlalu banyak mikir itu berdampak pada tidur, ya. Sulit tidur Sulit tidur misalnya Anda udah, meletakkan badan Anda di kasur gitu ya, di jam 9 malam gitu ya, tapi sampai jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam itu masih berputar-putar tuh pikirannya, ya, mikirin ini, mikirin itu dan sebagainya, ya. Kalau jodoh ya berarti Anda mikirin jodoh sampai jam 12 malam mikirin jodoh aja gitu ya, atau Anda nggak bisa tidur di malam hari, ya, sampai pagi nggak bisa tidur. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi kalau Anda mengalami hal tersebut ya, dalam waktu tertentu secara berulang, maka bisa, kemungkinan besar Anda memang, itu dampaknya memang sedang mengalami overthinking, ya. Tapi kalau tidur Anda pules, jadi Anda pas mau tidur ya, baru naruh badan di kasur langsung, langsung terlelap ya, ya maka belum overthinking ya, ngaku-ngaku overthinking ya kemungkinannya ya. Yang kedua adalah Anda sulit untuk fokus atau tidak bisa untuk fokus dalam baik itu dalam mengerjakan hal, baik itu dalam ngomong sama seseorang ya. Pernah nggak ketemu sama orang lagi ngomong sama dia, dia, "Hah? Ah," gitu ya. Coba ulangi lagi gitu. Itu orang yang nggak fokus. Ya dan jika itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, artinya berulang gitu ya. Senin begitu ya, Selasa juga demikian dan sebagainya. Ya bisa jadi overthinking soal jodoh Anda sudah merusak fokus Anda ya. Overthinking ini nggak hanya soal jodoh ya, bisa juga soal pekerjaan, bisa juga soal keuangan, bisa juga soal keluarga ya, masalah lain dan sebagainya ya. Eee, Anda di pekerjaan punya masalah itu bisa juga ya overthinking. Ya, Anda tidak produktif, ya juga orang yang overthinking juga berdampak pada pekerjaannya, tidak produktif. Ya pekerjaannya nggak selesai. Ya jadi karena dia nggak bisa fokus, ya kadang dia menghabiskan waktu hanya untuk scroll ya, hanya untuk apa stalking gitu ya, tahu-tahu waktu udah habis gitu ya. Pekerjaan nggak selesai. Pekerjaan yang mestinya selesai dalam waktu apa 1 hari ya, oh ini selesainya jadi 3 hari gitu ya, ataupun kalau selesai, selesainya itu nggak maksimal ya, asal jadi. Nah, jadi kalau di kantor itu performanya menurun, ya itu yang overthinking. Nah, ada nggak yang merasakan hal tersebut ya? Nah, yang keempat adalah sulit dalam mengambil keputusan ya, atau sulit untuk bertindak, untuk memulai sesuatu ya. Kalau dalam perjodohan itu ya, dia sulit ngambil keputusan apakah mengajak orang ta'aruf atau enggak, ya. Di satu bagian ya dirinya bilang pengen gitu kan, tapi di bagian diri yang lain bilang nggak usah. Ya jadi nggak usah bergerak, jadi susah untuk bergerak. Jadi kayak maju mundur gitu, ya. Tahu-taunya orang yang mau diajak taruh udah nikah aja gitu sama yang lain. Nah, orang overthinking juga kayak begitu, ya. Nah, dia juga sulit percaya pada orang lain, jadi selalu curigaan. Ya, kalau overthinking soal jodoh ya, selalu curiga aja yang melihat lawan jenis itu kayak buruk aja gitu semua. Jadi kalau kita melihat di komentar ya, kalau saya di akun belajar ta'aruf gitu ya, itu kadang banyak tuh ya, "Oh ini kayaknya overthinking nih," gitu ya. "Oh nggak ada mah yang kayak gini, oh sekarang mah semua cewek sama matre," gitu kan, "semua laki-laki sama brengsek," gitu ya. Nah misalnya kayak kayak begitu ya, bawaannya curiga aja, ya, bawaannya curiga aja. Nah, yang keenam juga ya overthinking yang berlebihan juga bisa memunculkan penyakit ya fisik seperti GERD, ya asam lambung karena kalau apa overthinkingnya berpikirannya terlalu terlalu berlebih ya, itu kan asam lambungnya naik ya. Asam lambung naik, MAH ya dan MAH yang kronis yang parah itu ya jadinya GERD atau gatal, ada juga asma dan sebagainya ya. Nah, ini adalah tanda-tanda overthinking. Nah, jadi silakan dicek ya kalau Anda mengalami ya 1 sampai 3 di antara tanda-tanda ini dalam jangka waktu tertentu ya. Dan memang ya Anda juga mengakui ya bahwa Anda lagi banyak pikiran misalnya gitu ya. Maka bisa jadi Anda termasuk ke dalam salah seorang yang mengalami overthinking ya. Tapi kalau tidur Anda nyenyak, Anda mudah untuk fokus, ya pekerjaan Anda produktif gitu ya. Masih bisa mengambil keputusan dan bertindak sat-set gitu ya. Masih, percayalah sama orang lain, nggak terlalu curiga misalnya,
dan juga badan Anda sehat-sehat aja, maka Anda aman dari overthinking. Ya, maka insya Allah tidak overthinking. Jadi tidak perlu juga untuk ngaku-ngaku overthinking gitu ya. Karena banyak ya zaman sekarang itu banyak orang ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku inner child maladaptif ya, ngaku-ngaku kena trauma ya, ngaku-ngaku introvert gitu ya. Dan ada juga yang ini ya ngaku-ngaku overthinking nggak begini ya. Nah, jadi perlu didiagnosa dulu ya secara pribadi. Ini diagnosa secara pribadi. Kalau secara profesional tentu Anda perlu ke konselor, terapis, atau mungkin ke psikolog ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, penyebab seseorang overthinking ya, penyebab overthinking itu ada 3. Yang pertama ketika seseorang itu terlalu cepat dalam berpikir ya. Jadi kecepatan berpikirnya itu cukup tinggi ya, baru mikirin A, masalah A, ya dia udah mikirin B, dia mau udah mikirin C, gitu kan, dia udah mikirin D gitu ya. Jadi baru kejadian yang ini pikirannya udah mana kemana, ya udah jalan jauh ke depan gitu ya. Nah, itu orang yang terlalu cepat berpikir ya. Masalahnya hari ini dia udah mikirin ya, kalau ini terjadi besok gimana, lusanya gimana, seminggu lagi gimana, 10 tahun lagi gimana. Nah, itu overthinking. Ya, itu penyebabnya karena terlalu cepat berpikir. Nah, Anda mungkin bisa menganalisa. Ya, Anda kalau selama ini gimana pola pikirnya itu? Apakah termasuk orang terlalu cepat dalam berpikir, jadi langsung aja tuh mikirin ini, itu, dan sebagainya, ya. Yang kedua, memikirkan terlalu banyak hal dalam satu waktu, ya. Kalau tadi terlalu cepat itu lebih bergeraknya ke depan, ya kalau ini terlalu banyak hal dalam satu waktu. Anda punya masalah A, langsung Anda pikirin nih, "Saya belum nikah, saya jomblo." Ya, teman saya udah nikah, kok saya belum, gitu kan. Terus dipikirin juga, tetangga saya nanyain, orang tua saya udah nanyain terus, udah marah-marah, gitu ya. Mantan saya ini, kenapa dia dulu mengecewakan saya, gitu ya. Jadi dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Nah, yang ketiga, mengulang-ulang satu hal tertentu dalam pikiran, ya. Jadi misalnya nih ya, tentang perandaian ya, misalnya, coba kalau seandainya dia tidak menolak saya dulu, coba kalau seandainya saya nggak menolak dia, itu aja diulang-ulang terus dalam pikirannya, ya. Atau mempertanyakan yang tadi ya, yang ragam aktivitas tadi. Nah, ini adalah 3 ya, 3 penyebab terjadinya overthinking. Terlalu cepat dalam mikir, memikirkan terlalu banyak hal dalam satu waktu, mengulang-ulang satu hal tertentu dalam pikiran. Ya, Anda mungkin bisa analisa juga kira-kira dari 3 hal ini Anda lebih cenderungnya ke hal yang mana, ya. Nah, overthinking terkait jodoh ya, biasanya memikirkan apakah akan menikah atau enggak. Ya, ini yang sering saya temui ya, nanti teman-teman boleh tambahkan ya. Memikirkan kira-kira saya ada jodohnya enggak ya? Kira-kira saya ada jodohnya di dunia enggak ya? Kira-kira saya bisa menikah enggak ya di dunia ini? Gitu ya. Itu dipikirin terus ya. Ya kalau orang yang tadi berpikirnya itu apa, mengulang-ulang berarti itu aja siang, pagi, sore. Kalau orang yang cara berpikirnya tadi cepat gitu ya, kalau saya nggak nikah nanti gimana hari tua saya, gimana kata tetangga, siapa yang merawat saya nanti saat tua, siapa yang menemani saya saat tua, itu orang yang memikirkannya yang terlalu cepat ke depan tuh. Ya, nanti kalau saya nggak nikah gimana kalau orang tua saya misalnya qadarullah meninggal duluan, gimana kalau orang tua saya stres gitu ya. Nah, itu orang yang memikirkan, dalam apa, yang cepat. Kalau diulang-ulang, ya itu aja diulang-ulang, ya. Nah, memikirkan kapan waktunya, ya, kapan ya saya menikah gitu ya. Nah, ini udah menikah, itu udah menikah gitu ya. Nah, mempertanyakan siapa jodohnya, siapa jodoh saya gitu ya. Saya pernah ya dapat WhatsApp ya, saya nggak tahu ya, ini entah orangnya udah tua atau memang masih muda, itu tiba-tiba WhatsApp aja nanya, "Jodoh saya siapa? Tolong carikan saya jodoh, kasih saya nama." Dia tiba-tiba ya, ujug-ujug tiba-tiba WhatsApp kayak gitu ke kami ya. Padahal kita memang di apa, di Instagram dan sebagainya nggak ada bilang ya kita, apa, sebagai peramal jodoh ya. Tapi ada aja orang yang tiba-tiba nanya kayak gitu, "Jodoh saya siapa? Kasih saya satu nama," gitu ya.
Nah, mempertanyakan siapa jodoh ya. Nah, keempat juga membandingkan dengan teman yang sudah menikah ya, saudara yang sudah menikah, melihat sepupu yang sudah menikah ya, atau melihat siapa lagi ya, apa, melihat, sepupu ya, teman ya, teman sekolah, teman kuliah udah nikah, tetangga udah nikah gitu ya. Nah, setiap ada orang menikah bertambah jugalah kesedihannya gitu ya. Silakan mau nanya ya di kolom chat ya. Nah, yang kelima berandai-andai. Nah, berandai-andai terkait biasanya hubungan di masa lalu ya. Seandainya saya nggak mutusin dia, seandainya saya nggak nolak dia, seandainya saya nggak putus dengan dia gitu ya. Nah, itu berandai-andai ya. Nah, membuat kesimpulan sendiri ya atau label terhadap diri sendiri ya. Oh, saya ini memang nggak ada yang mau sama saya emang jelek, nggak ada yang mau. Saya miskin, nggak ada wanita yang mau terima saya. Ah, itu ya. Itu kesimpulan terhadap diri sendiri, ya. Nah, inilah overthinking terkait jodoh ya. Saya nggak tahu ya dari 1 sampai 6, kira-kira di antara teman-teman ada nggak yang merasakan salah satunya? Ya, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Saya doakan ya, semoga tidak ada yang merasakan ya. Nah, ini adalah overthinking terkait jodoh ya. Nah, manajemen overthinking terkait jodoh. Nah, yang pertama, ini latihannya ya, sekaligus terapinya. Nah, kalau teman-teman merasa terlalu cepat berpikir, maka lambatkanlah ya. Jadi orang yang biasanya pikirannya itu terlalu cepat mikirin ini itu ya ke depannya jauh melalang buana dan sebagainya. Ya biasanya ya lebih cenderung juga dalam kehidupan sehari-harinya terlalu terburu-buru. Ya, sholatnya terburu-buru. Kalau lagi ngomong itu cepat ya, apa, bab 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 gitu misalnya ya. Termasuk juga makan ya, makannya juga cepat ya. Baru dihadirkan 1 piring nasi, ya orang baru suapan ketiga dia udah habis gitu ya. Nah, kalau memang persoalannya di sini, maka terapinya atau latihannya, maka sholatnya, dibiasakan lebih khusyuk dengan tumakninah ya. Agar apa? Agar melambatkan gerakan termasuk akan pelan-pelan membentuk pikiran juga akan lambat dalam bergeraknya, ya. Termasuk kalau misalnya Anda lagi bicaranya juga cepat, maka lambatkan dalam bicara dan juga lambatkan dalam makan, ya. Karena biasanya ini saling terkait. Jadi bisa dicek, "Oh, saya kayaknya di cepat nih udah Agus." Ya berarti Anda latihannya di sini. Ya, sholatnya lebih khusyuk dengan ninahnya ya, lambat dalam bicaranya dan juga dilambatkan kalau, makan, gitu ya. Yang kedua, jika kamu merasa terlalu banyak berpikir, ya, jadi kalau dalam satu waktu mikirin banyak hal, maka terapinya atau latihannya dengan menuliskan, ya, mengalirkan isi pikiran melalui tulisan. Ya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman yang merasa persoalannya di sini, maka siapkan 1 buku ya. Bukunya mungkin bisa disebut sebagai buku jurnal harian, ya jurnal. Maka di situ sering-sering untuk mengalirkan pikirannya. Ya, melakukan journaling ya, bisa jadi itu dalam bentuk jurnal syukur ya, alhamdulillah hari ini saya bersyukur ini gitu ya. Bisa juga dalam bentuk jurnal memaafkan ya, bisa juga dalam bentuk ya menulis aja. Jadi apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan di hari itu Anda tuliskan ya. Ini insya Allah teman-teman, ya ini mungkin sederhana ya, cuman menulis. Tapi kalau Anda rutin nih, Anda persoalannya di sini dan Anda mungkin susah atau sulit tidur gitu misalnya. Maka coba sebelum tidur Anda alirkan aja apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang ada dalam benak Anda tuliskan, Anda alirkan. Insya Allah itu lebih lega dan biasanya lebih mudah untuk tidur. Ya, karena bisa jadi dalam pikiran kita itu ya udah menumpuk tuh. Ya, udah menumpuk jadi perlu untuk dialirkan.
Ya, selain melalui tulisan ya mengalirkan energi-energi ini bisa juga melalui olahraga ya. Apa namanya dengan olahraga jogging, berenang gitu ya atau mungkin ada istilahnya mungkin seperti meditasi, yoga dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga jika kamu merasa pikirannya berputar ya atau berulang-ulang, maka latihannya adalah belajar untuk fokus ya. Belajar fokus ya belajar memanah ya. Ya, memang ini agak sulit ya kalau memanah butuh alat, Anda mungkin perlu apa, perlu ke kelas panahan misalnya ya, dan juga latihan untuk, ini melihat lilin ya. Jadi di tempat gelap Anda latihan fokus, Anda nyalakan lilin ya. Dan juga bisa dengan duduk hening ya sembari merenung di sepertiga malam ya dan juga zikir ya, terserah Anda zikirnya apa ya. Entah Anda zikirnya istighfar ya sehari 1000 gitu ya, sehari sholawat ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ada orang melakukan amalan-amalan yang berulang ya, itu kadang kalau di apa, di Indonesia itu ada gerakannya tuh ya, ada jamaahnya. Ada komunitas pecinta istighfar gitu ya. Ada komunitas pecinta sholawat misalnya. Nah itu salah satu dampaknya, hikmahnya adalah untuk melatih fokus ya. Ada yang zikirnya Allah, Allah, Allah sehari 1000 kali, sehari 10.000 kali misalnya, ya istighfar 1000 dan sebagainya ya. Selain memang itu untuk mendapatkan ridho Allah, ya hikmahnya adalah untuk melatih fokus tadi. Ya, ini adalah manajemen overthinking terkait jodoh ya. Enggak hanya soal jodoh sebenarnya ya, bisa juga terkait hal-hal lain yang dirasa perlu ya, dirasa penting gitu ya. Nah, yang keempat juga ya buat rencana ikhtiar dalam menemukan jodoh ya. Kalau dalam lebih fokusnya ke jodoh ya, rencana yang teratur, rencana yang terukur gitu ya. Jadi nggak hanya dipikirin, ya jodoh saya kapan ya datang gitu kan. Lebih baik Anda ikhtiar, nyoba ngajak duluan dan sebagainya ya. Nah, mungkin itu saja ya sebagai pemicu diskusi kita malam hari ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi ini mungkin semacam teaser ya atau cuplikan lah gitu ya tentang manajemen overthinking. Nanti kita akan perdalam lagi di sesi tanya jawab ya. Silakan ya bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan boleh ya. Boleh di kolom apa namanya di kolom chat ya. Di kolom Q&A ya. Nah, yang bertanya silakan di kolom Q&A ya. Silakan yang mau bertanya. Ada? Sudah banyak pertanyaannya. Oh, sudah ada ya di kolom chat aja ya. Ada 8 nih, ada 8 pertanyaan ya. Silakan ya.
Di kolom chat ya. Udah, teman saya Akhwat menyukai pria duda cerai mati. Dia sudah mengajak ta'aruf pria tersebut dengan perantara, tetapi alasan laki-laki tersebut menolak karena belum bisa move on dengan istrinya. Pertanyaannya, bolehkah teman saya menunggu sampai dia bisa move on ya? Kalau ditanya boleh ya boleh saja. Cuman pertanyaannya, apakah dengan menunggu move on itu hal yang efektif nggak buat teman Mbak? Ya, itu hal yang bagus nggak buat teman Mbak? Apalagi nih waktu move on-nya belum tahu loh, ya. Kira-kira hal yang, baik nggak, hal yang cocok nggak kira-kira, mengorbankan waktu menanti atau menunggu? Kalau saran saya sih jangan ya, ngapain nunggu, cari yang lain aja gitu kan. Karena kalau semakin menunggu, maka rasa cinta kepada laki-laki tersebut akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu, yang pada akhirnya ya teman Mbak juga yang akhirnya yang sulit move on dari si duda tersebut, gitu ya. Bisa dikatakan nomor 4 sulit mengambil keputusan. Nah, itu ketika gimana udah ya sulit mengambil keputusan itu misalnya ya ada orang yang nyuruh untuk menikah, menikahlah di usia 30 tapi masih maju mundur, ya masih maju mundur untuk memulainya. Ya entah itu memulai ta'aruf, entah itu memulai hubungan. Jadi kalau ada yang mau mengajak ta'aruf masih sering menolak ya dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sulit mengambil keputusan ya. Udah gimana caranya supaya tidak terlalu overthinking terhadap jodoh, dan laki-laki. Yang tadi ya ada latihan-latihan tadi, ya. Mana tadi tuh ya, manajemen overthinking ya. Ini apa nih? Dihapus ajalah ya. Nah ini ya, jadi melakukan terapi-terapi sederhana ini ya. Kalau merasa dalam berpikirnya terlalu cepat, maka lambatkan ya. Terapi dengan sholat yang khusyuk, dengan tumak nina gitu ya. Kalau merasa terlalu banyak memikirkan satu hak, apa, terbanyak memikirkan, terlalu banyak memikirkan sesuatu dalam satu waktu, lah maka latihannya dengan tuliskan ya. Nah, inilah cara-cara untuk manajemen overthinking ya. Faktor susah jodoh apa ya yang dekat dengan saya di bawah umur saya terus, padahal saya mencari yang lebih tua dari saya, ya. Coba dicek ya, dievaluasi mungkin dari pergaulannya, ya. Kenapa kok ketemunya sama yang di bawah terus gitu kan? Ya mungkin karena Anda, Mbak bergaulnya ya dengan orang-orang yang, sebaya atau di bawah umur, ya. Kalau yang mau cari yang lebih tua ya berarti Anda masuk ke lingkaran pergaulan yang isinya lebih tua dari Anda juga, gitu ya. Jadi makanya ibaratnya gini, Anda mau cari emas ya carinya di toko emas, ya. Kalau Anda mau cari emas, Anda pergi ke pasar ikan, ya ketemunya ikan. Susah nyari emas di pasar ikan. Nah, jadi perlu lokasi yang tepat ya. Assalamualaikum, udah bagaimana cara berpikir positif ya tentang masa depan salah satunya jodoh ya. Kita boleh berikhtiar, kita boleh berharap tapi kita selalu yakin dengan rencana-rencana Allah ya. Selalu yakin bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi akan terjadi, ada hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Ya dan ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Kita menyadari bahwa kita nggak sepenuhnya bisa mengendalikan tentang kehidupan kita. Ya. Nah, orang overthinking atau mungkin sulit ya berpikiran positif tadi ya, karena apa? Karena dia berusaha mengontrol semuanya. Nah, padahal ya salah satu, realita yang kita hadapi bahwa ya, tidak semua hal dalam kehidupan ini bisa kita kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah realita yang perlu kita hadapi juga di dalam kehidupan ini adalah adanya jatuh bangun, ya adanya, kegagalan. Ketika menjalin hubungan dengan seseorang akan ada mungkin nggak cocoknya, nggak jadi nikah, gitu ya. Akan ada mungkin Anda udah terlanjur sayang atau cinta, dianya nggak mau gitu ya. Itu realita-realita itu mesti kita pahami. Sering menolak karena terlalu pemilih katanya jodohnya akan sulit, apa benar ya? Itu kata siapa dulu? Ya, jadi kata aja ini perlu dicek nih sumbernya dari mana, ya. Katanya ini kata Al-Quran enggak? Katanya ini kata Nabi enggak? Katanya ini kata profesor ya atau doktor yang telah melakukan penelitian secara ilmiah enggak? Gitu ya.
Karena kalau cuman katanya ya, ya jadinya cuman mitos ya. Nah, jadi begitu ya. Coba dicek itu kata siapa. Assalamualaikum, udah kalau ketika proses ta'aruf ternyata kita tahu si calon punya tanggungan hutang, menyikapi hal tersebut menurut udah gimana? Ya terserah Mbak. Ya, Mbak mau nggak menerima dia nikah lalu mendampingi dia lunasin hutang? Ya kalau mau berarti nikah sama dia, gitu ya. Yang kedua, ya kalau nggak mau ya berarti diakhiri. Dua-duanya boleh ya. Ada nggak dalam kehidupan nyata dia mendampingi pasangannya yang berhutang ya sampai lunas gitu ya, ada. Ada yang baru nikah karena hutang ya. Contohnya kisah yang populer itu apa? Kisah Dewa Eka Prayoga ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga ya. Baru beberapa bulan nikah kena lilit hutang 7,7 miliar gitu kan. Ada juga yang sebelum nikah dia dampingi, ada. Tapi ada juga yang nggak mau, ada juga. Dan itu boleh, itu kan lebih kepada pribadi aja. Jadi kuatnya diri Mbak kayak gimana? Ya kalau nggak kuat ya jangan ambil gitu kan. Kalau kuat ambil gitu ya. Kenapa kita tidak diperbolehkan bilang seandainya? Bagaimana cara agar kita tidak berpikir dan berkata seandainya lagi? Boleh. Ya. Jadi nggak ada yang bilang nggak boleh berbilang seandainya, itu nggak ada ya. Malah di awal saya sampaikan bahwa mengatakan seandainya itu adalah bagian dari kita proses berpikir kita. Ngomong seandainya itu boleh, yang nggak boleh itu berlebihan ya. Jadi berlebihannya yang nggak boleh ya. Ketika seandainya, ketika berandai-andainya itu sampai bikin Anda nggak tidur, itu malah yang bikin overthinking ya. Ketika seandainya, ketika berandai-andai bikin Anda nggak fokus. Tapi kalau seandainya ya memperkirakan, menganalisa boleh ya, nggak ada yang larang kok ya. Udah, saya baru saja kehilangan ibunda tercinta saya dan saat ini saya masih belum bisa dan terus mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Bagaimana bisa mulai untuk membuka diri untuk dapat bertaruh dengan kondisi saya belum selesai dengan diri dan keadaan ini udah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kita doakan ya. Semoga yang terbaik untuk almarhumahnya, ibundanya Mbak atau Mas ya. Karena ini anonim, saya nggak tahu. Karena ketika kita mengalami satu kehilangan ya, maka kita berada di dalam kondisi kedukaan. Nah, di dalam kondisi kedukaan ini sebenarnya ada bahasan khususnya juga ya, bagaimana menghadapi kedukaan ini. Nah, yang pasti secara sederhananya ya, orang yang mengalami kedukaan ini memang akan memerlukan proses waktu untuk pulih kembali normal lagi. Ya, jadi ketika dalam kondisi berduka, ada rasa sedih, ada rasa menolak gitu ya. Harusnya nggak kayak gini, harusnya nggak seperti ini dan sebagainya gitu ya. Itu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Dan biarkan, beri waktu ya, beri ruang diri Mbak untuk berduka dulu ya. Sampai benar-benar dia lepas, sampai benar-benar dia ikhlas. Dan biasanya normalnya nggak lama kok ya. Jadi sampai lebih baik itu mungkin sekitar 1 sampai 3 bulan ya. Setiap orang akan beda-beda ya. Nah, kalau memang kondisinya belum memungkinkan untuk bertaruh, ya nggak usah bertaruh dulu, fokus dulu aja ya dalam mempersiapkan dirinya. Ya, kalau memang belum siap untuk bertaruh ya, fokus dulu untuk bisa ikhlas, untuk bisa memulihkan diri ya. Saya udah sering banget pekerjaan nggak selesai sekaligus. Kadang karena terlalu banyak yang harus dikerjakan, jadi nggak bisa fokus satu persatu. Ya, bagaimana solusinya? Ya udah. Kalau ini kayaknya ke manajemen waktu ya, manajemen waktu dan juga manajemen pekerjaan. Ya, nah, mungkin nanti dirancang waktunya, ditargetkan waktunya, dan juga dicek ya, karena mungkin terlalu overload juga gitu ya. Jadi bukan karena overthinking ya, tapi karena memang pekerjaannya mungkin yang didapatkan sangat berlebihan gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut ya saya mau menginformasikan ya ke teman-teman semua bahwa kita lagi buka pre-order ebook 33 Jalan Ikhtiar Menemukan Jodoh ya. Resminya nanti dibukanya hari apa? Hari Rabu ya, tapi khusus teman-teman malam ini nih kita buka ya, spesial ya, spesial plus dengan harga yang sangat-sangat spesial juga tentunya ya. Ini ebook 33 Jalan Ikhtiar Menemukan Jodoh versi 2.0.
Ya, kalau yang versi pertamanya itu udah rilis tahun lalu dan di tahun ini kita perbaharui, kita tambahkan, kita revisi beberapa hal sehingga lahirlah versi keduanya ya. Nah, e-book ini bahas apa? E-book ini membahas ya tebalnya lebih dari 80 halaman. Ini membahas 33 jalan ikhtiar menemukan jodoh ya. Jadi bisa dipraktekkan karena semuanya bersifat praktis gitu ya. Dan juga bagi teman-teman ya khusus 100 pemesan pertama itu mendapatkan bonus gratis live Zoom ya, live Zoom workshop jodoh masteri senilai 99.000 ya. Nah, bayar e-booknya bisa pakai GoPay, OVO, Dana dan sebagainya dan harga e-booknya hanya Rp35.000 ya. Yang tertarik untuk mendapatkan e-booknya dengan harga yang spesial, nah, bisa dipesan malam hari ini ya. Karena hari Rabu nanti ketika di launching untuk umum ya, itu harganya sekitar 45.000 jadi naik ya. Jadi kalau Anda pesan sekarang lebih hemat ya. Itu linknya kita bagikan di kolom chat, bisa langsung pesan ya. Ini kalau mau sekalian dengan kelas belajar ta'aruf batch 75 juga bisa ya, tinggal centang di sini bagi yang belum daftar ya. Tapi kalau Anda yang udah ikut nggak perlu ya. Nah, ini bisa centang di sini ya. Silakan ya. Jadi e-booknya hanya 35.000 saja ya, dan e-book ini nanti akan membahas 33 jalan ikhtiar dalam menemukan jodoh. Nah, pre-order resminya 17 sampai 23 Januari dan e-booknya bisa diakses mulai 24 Januari 2024 ya. Silakan ya, silakan yang mau ya boleh ketik di kolom chat ya. Klik di kolom chat itu linknya saya bagikan ya. Sembari teman-teman pesan e-booknya, nah ini kita juga jawab pertanyaan yang masuk ya. Ustadz izin bertanya, sedang ragu memilih calon pasangan. Dia seorang duda beranak satu dan dia berat di anaknya, yang penting mau menerima anaknya. Dan dia mau saya penuh mengurus anaknya di rumah. Lalu saya harus menyusun skripsi. Ya, coba ya ditanya ke diri Mbak sendiri, kira-kira Mbak siap enggak? Sanggup enggak dengan hal tersebut? Dan secara syariatnya mengurus anaknya itu bukan kewajiban Mbak, ya. Itu adalah kewajiban ayahnya. Jadi kalau Mbak mengambil tanggung jawab itu, ya berarti itu lebih ke relawan ya, mungkin sebagai relawan gitu ya. Jadi kalau memang nggak siap, jangan dipaksakan. Apalagi kondisinya sedang harus menyusun skripsi, ya. Yang bujang masih banyak, ya. Yang bujang masih banyak di sini aja ada banyak nih bujang-bujang ya. Jadi jangan dipaksakan gitu ya. Tapi kalau dikira Mbak merasa siap, sanggup gitu kan, mungkin Mbak manajemen waktunya bagus, mungkin energinya satset gitu ya. Kan ada memang beberapa orang itu yang energinya itu bagus ya, energinya itu luar biasa. Jadi mengerjakan banyak hal dalam satu hari misalnya dia nggak ada capeknya. Ada orang yang kayak begitu. Tapi ada juga orang yang nggak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, ya. Maunya melakukan satu hal, ya fokus di situ gitu ya. Nah itu tergantung. Jadi jawabannya tergantung kondisi Mbak. Ya, dan juga untuk menguatkan musyawarah ya, diskusi dengan orang tua ya. Jadi tanya kepada orang tua ya, kira-kira menurut ayah Mbak gimana, menurut ibu gimana. Kalau misalnya punya guru ngaji bisa juga tanya kepada guru ngajinya ya. Nah, punya ustazah, ustazah ini kondisi saya gini, kira-kira menurut ustazah gimana nih gitu ya. Nah, mungkin orang yang mengenal Mbak secara pribadi bisa lebih lebih apa namanya, lebih clear ya dalam memberikan masukannya ya. Nah, kami karena tidak mengenal, tidak tahu ya, bahkan nama aja kita nggak tahu ya, pesertanya anonim, jadi kami hanya bisa mengarahkan ya. Kecuali yang nanya misalnya ponakan saya yang saya tahu dia dari kecil ya, mungkin saya bisa ngasih masukan langsung gitu ya. Bismillah, udah izin bertanya, jika sebaliknya respon kita bodoh amat terkait apapun yang terjadi, apakah itu boleh ya di dalam Islam ya? Bodoh amatnya ini kayak gimana dulu nih ya? Bodoh amat itu apakah karena dia memang putus asa ya? Kan ada orang yang udahlah bodoh amat soal jodoh karena emang udah putus asa. Ya, energi yang mengiringi di belakang adalah energi putus asa. Tapi ada juga yang bodoh amat tapi di sana ada kepasrahan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tergantung ya, saat bodoh amat itu energinya apa?
Apakah putus asa, ya, apakah udah capek, atau memang bodo amat itu lebih ke arah pasrah, ya. Kalau ke arah pasrah ya boleh saja. Kalau dilihat dari 6 tanda-tanda saya nggak terlalu begitu, pernah semua tapi nggak setiap hari gitu. Apakah yang seperti ini termasuk kategori ngaku-ngaku? Ya bisa jadi, ya. Karena kan kalau zaman sekarang itu memang kondisinya banyak ya, kayak orang ngaku-ngaku introvert gitu ya, sebenarnya ya nggak introvert, ya. Ngaku punya masalah luka batin, ya sebenarnya ya nggak ada masalah juga gitu ya. Nah, jadi bisa jadi ya walau alam gitu ya. Jadi kalau misalnya enam tanda itu nggak terlalu, ya Anda dalam kehidupan Anda lancar-lancar aja. Ya, yang nggak ada masalah berarti. Nah, manajemen keuangan wanita yang sedang rendah dan memiliki hutang. Gimana Ustadz, bolehkah lanjut menjalani ta'aruf atau mencari yang lain saja? Ya, ini balik lagi sesuai dengan pilihan. Ya, ini kayaknya mas-mas ya, wanitanya sedang rendah dan memiliki wanitanya juga punya hutang. Ya, jadi boleh lanjut, boleh enggak gitu ya. Tentu masing-masing ada konsekuensinya, ya. Nah, maka yang perlu adalah Anda tahu, Anda mempelajari konsekuensinya. Kalau lanjut konsekuensinya begini, kalau nggak lanjut konsekuensinya begini, gitu ya. Udah bagaimana jika overthinking itu berasal dari faktor luar seperti pandangan dari keluarga atau sahabat terdekat tentang kekurangan seseorang yang sedang bertaaruf dengan kita. Ya ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Ya coba duduk bareng. Ya karena memang untuk memutuskan menikah dengan seseorang kan perlu musyawarah ya. Di dalam ta'aruf pun ada bagian musyawarah. Musyawarah dengan keluarga. Ya coba duduk bersama dengan keluarga besar, Anda coba lihat ya diri seseorang calon Anda itu secara menyeluruh, ya, secara utuh. Anda kenali dengan baik, lalu Anda ceritakan, presentasikan di keluarga besar, Anda lihat nih kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu ya. Karena kalau setiap orang kita bicara kekurangan, sudah pasti semua orang pasti punya kekurangan. Nah, cuma kan perlu dilihat nih kekurangannya ini apa. Seberapa buruk konsekuensi dari kekurangan yang dia miliki ini ketika menikah dengannya. Coba juga dilihat kelebihannya, keunggulan dirinya, ya. Jadi dengan musyawarah ya. Udah saya usianya 27 tahun dan baru masuk usia 28. Tapi saya baru mau merencanakan untuk kuliah. Sedangkan keluarga sepertinya lebih mendukung untuk menikah. Kira-kira apakah sebaiknya saya mengikuti ta'aruf atau melanjutkan rencana kuliah? Apakah kira-kira akan ada lelaki yang mendukung saya menikah sambil kuliah? Ya udah. Apakah ada lelaki yang akan mendukung? Ada. Ya ada banyak kok ya. Yang membantu biayain kuliah juga banyak. Nah, kira-kira lanjut menikah atau kuliah ya? Ini agak agak dilema sebenarnya ya. Maka saya untuk jawabannya gitu ya. Saya serahkan ke Mbaknya. Kira-kira lebih nyamannya ke arah mana? Ya. Karena gini, di satu sisi menyegerakan menikah bagi wanita itu juga anjuran dari agama. Ya. Di sisi lain mungkin dari diri Mbak ada keinginan untuk meningkatkan kapasitas diri melalui kuliah dulu. Ya. Nah, di sisi lain ada masukan dari keluarga. Nah, maka perlu mempertimbangkan ini nih, ya. Anjuran agama yang meminta menyegerakan menikahkan wanita, ya, atau anjuran keluarga yang menikah juga, atau keinginan pribadi nih pengen kuliah. Menikah sembari kuliah bisa nggak? Ya bisa saja, tapi kan ada konsekuensinya juga. Ya, ada konsekuensinya juga. Misalnya ya mungkin bisa jadi berdampak kuliahnya jadi lebih lama selesainya. Karena mungkin ada kehamilan, ada melahirkan gitu ya. Ada persoalan keluarga mungkin yang dihadapi sembari memikirkan tugas-tugas kuliah juga gitu ya. Jadi memang perlu musyawarah juga ya dengan keluarganya dan termasuk juga kuliah jurusannya apa nih yang diambil ya. Dan juga apa goalnya dari kuliah tersebut untuk jangka panjang gitu ya. Udah gimana cara memberitahu ke orang tua supaya tidak menyuruh nikah padahal saya masih memikirkan kebahagiaan orang tua. Nah, coba tanya ke bagian orang tuanya, Mbak, itu apa? Ya, kalau misalnya kebahagiaan orang tua Mbak menikah, ya nggak bisa.
Ya, Anda suruh orang tua Anda untuk nggak mikirkan menikah gitu ya, supaya tidak menyuruh nikah. Karena kebahagiaannya di nyuruh nikah itu, ya. Nah, jadi perlu Anda gali dulu nih. Jangan jadi gini, seorang anak gitu ya tidak menerka-nerka kebahagiaan orang tuanya apa. Tapi dia mesti diskusi, tanya, "Ayah, Ibu, apa yang membuat Ibu bahagia kalau saya lakukan?" Ya. Mungkin si anak berpikir orang tuanya akan bahagia kalau dibeliin rumah, kalau diajak jalan-jalan ke luar negeri, kalau diajak umroh, dikasih duit yang banyak. Tapi sementara dari orang tua bisa jadi dia nggak membutuhkan itu untuk bahagia. Yang dia butuhkan cuma satu, anaknya kepelaminan, ya. Lalu dia punya cucu misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau Anda memang fokusnya ingin membahagiakan orang tua, coba cek, tanya kebahagiaan orang tua itu dari mana? Atau jangan-jangan dari Anda menikah, gitu ya. Kalau memang orang tua akan bahagia dengan Anda menikah, nah sementara Anda sudah, fokus memang untuk memikirkan itu, ya sudah diikutin aja ya, untuk, ikhtiar menemukan jodoh ya. Tolong yakinkan saya bahwa takdir yang sedang saya jalani sekarang ini adalah yang terbaik. Ya nggak bisa saya meyakinkan ya. Saya juga nggak tahu ya takdir apa yang sedang Mbak jalani saat ini, ya. Saya juga nggak tahu apakah yang Mbak jalani itu memang benaran takdir atau pilihan-pilihan dari diri Mbak sendiri, ya, atau dari Mas ya. Saya aja nggak tahu nih siapa orangnya gitu ya. Nah, jadi bukan tugas saya juga untuk meyakinkan ya, karena saya nggak tahu duduk persoalannya. Ya, jadi saya nggak bisa meyakinkan, gimana mau meyakinkan gitu ya. Bagaimana ciri-ciri pasangan yang sudah siap menikah ya? Laki-laki yang siap menikah apa? Ya, dia tidak bertele-tele, ya dia menunjukkan keseriusannya, dia mau menjalani ta'aruf dengan benar, mau ketemu orang tua gitu ya. Kalau ditanya kapan nih rencana menikah, mungkin dia menyebut waktunya dengan jelas, ya itu udah siap nikah ya. Kalau nggak siap nikah akan banyak alasan. Ya, kadang alasannya itu kayak terlihat Islami ya. Misalnya bilang, "Oh saya, insya Allah menunggu menunggu ridho Allah," gitu misalnya ya. Ya padahal dianya aja belum siap, kita sama-sama berdoa aja dulu gitu misalnya ya. "Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana cara menghadapi orang tua yang terus mendesak untuk segera menikah?" Waalaikumsalam. Sering-sering memeluk orang tua, sering-sering minta maaf sama orang tua, sering-sering minta didoakan sama orang tua. Iya, orang tua yang mendesak anaknya untuk segera menikah ada di kondisi di mana beliau mungkin overthinking juga, mungkin lagi panik juga, ya. Orang yang lagi panik, orang yang lagi overthinking itu nggak butuh argumen, ya. Untuk nggak butuh argumen, nggak butuh alasan. Nah, kadang anak kan adu argumen nih sama orang tua, adu dalil, debat gitu ya. Nah, yang dibutuhkan orang tua apa? Yang dibutuhkan orang tua adalah ketenangan, kenyamanan. Ya. Nah, caranya bagaimana ya untuk, orang tua nyaman dan tenang ya, sering-sering meluk orang tua. "Ibu, maaf ya, aku belum bisa mewujudkan keinginan Ibu untuk menikah dalam waktu dekat. Mohon maaf ya, Bu. Mohon didoakan ya, Bu." Lalu peluk orang tuanya, ya. Orang tuanya mau ngomel, "Bab bab 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 bab," udah dengerin aja, ya, "Minta maaf, Bu, maaf," gitu. Nah, besok orang tua gitu lagi, ulang lagi kayak gitu, ya. Nah, sampai mungkin ya di satu titik ya orang tuanya mungkin akan tercerahkan juga. "Oh iya ya, kasihan juga ngelihat anak saya didesak terus," gitu ya. Mana yang lebih utama, apakah ikut perkataan ortu tentang jodoh atau pertahankan yang kita sukai ya? Tergantung ya, tergantung perkataan orang tua dulu ya. Kalau perkataan orang tua ya tentang jodoh, ya jodoh yang dipilihkan orang tua misalnya nggak sholat, akhlaknya buruk, ya nggak perlu diikuti. Karena tidak ada ketaatan di dalam keburukan. Termasuk juga mempertahankan yang Anda sukai. Ya, yang Anda sukai kayak gimana dulu, ya. Gimana agamanya, gimana pribadinya, akhlaknya dan sebagainya. Nah, maka itu perlu musyawarah antara anak dengan orang tua. Anak mengutarakan kepada orang tua kriteria jodoh yang dia harapkan. Ya, orang tua juga menyampaikan ke anak kriteria menantu yang dia inginkan. Jadi saling diskusi antara anak dan orang tua, ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau PO e-booknya silakan ya. Karena insya Allah hari Rabu ya
Harganya sudah tidak spesial lagi tentunya ya. Nah, silakan dimanfaatkan mumpung 35.000 ya. 35.000 berapa sih ya semangkok bakso sama es teh lah ya. Jadi silakan yang mau daftar sama belajar ta'aruf juga boleh belajar ta'arufnya nanti 10 sampai 11 Februari ya. Jadi di ebook ini saya akan jabarkan ya 33 jalan ikhtiar dalam menemukan jodoh ya. Silakan yang mau dapatin ebooknya langsung via via kolom chat ya diklik ya. Izin bertanya, saya sulit sekali move on Ustadz. Bagaimana cara melupakan dia? Saya tahu kalau dia belum punya pasangan, itu yang membuat saya semakin berharap. Bagaimana sarannya? Ya, yang pertama perlu dipahami bahwa move on itu bukan melupakan. Ya, karena kalau semakin Anda berusaha melupakan, malah yang ada Anda sekarang semakin ingat. Ya, misalnya saya suruh Anda jangan ingat gajah berwarna pink, jangan ingat gajah berwarna pink. Lupakan gajah berwarna pink, ya. Saya yakin dalam pikiran Anda mencari-cari membayangkan kayak apa sih gajah berwarna pink gitu ya. Jadi cara kerja pikiran kita kayak gitu. Ya, jadi semakin kita menolak sesuatu ya, maka sesuatu itu semakin menghampiri kita. Ya. Karena menolak itu memberi atensi, memberi perhatian terhadap sesuatu tersebut. Semakin Anda takut dengan kecoa, semakin Anda menghindari kecoa, semakin sering Anda ketemu sama kecoa. Ya, kalau kami dulu di kampung ya, saya tinggalnya di hutan ya, di kebun gitu ya. Jadi ada orang-orang di kebun itu ya yang takutnya sama ular gitu kan. Jadi takut banget sama ular. Jadi kalau mau jalan itu selalu gitu ya berharap nggak ketemu ular. Tapi yang kejadian adalah ketemu aja dia ular terus. Ya, ada tiba-tiba di pohon ular hijau gitu kan. Ada ular sanca, piton yang tiba-tiba nyebrang gede gitu ya. Nah, itu cara kerja pikiran kita. Jadi semakin kita memberi perhatian terhadap suatu hal, maka kita akan makin terfokus ke hal tersebut. Nah, begitu juga untuk move on. Jadi move on itu bukan melupakan, tapi move on itu berdamai dan menerima kenyataan bahwa nggak bersama dia lagi, ya. Dan mencoba untuk mengabaikannya, ya. Jadi diabaikan, gitu ya. Nah, langkah-langkahnya bisa diawali misalnya dari menghapus semua kontak. Ya, untuk jangka pendek ya, blokir, hapus kontak, blokir sosial media sehingga Anda nggak punya akses ke dia. Anda nggak tahu dia update apa, dia posting apa. Yang kedua, Anda mungkin kalau punya barang-barang berharga dari dia, hadiah atau apa, Anda buang aja udah. Ya, Anda masukin ke kardus, Anda kasih ke orang ya kalau harganya mahal gitu ya. Kalau sayang dibuang ya, tapi kalau murah-murahan mah dibakar juga boleh gitu ya. Dan juga niat yang besar ini buat move on. Ya, kadang ada orang ya yang memang dia nggak mau move on ya, dan sepertinya Anda termasuk ke sana ya, karena tahu dia belum punya pasangan jadi kayak masih ada harapan gitu kan. Nah, itu cara move on kayak tadi, tapi kalau mau coba ikhtiar lagi boleh nggak? Ya boleh aja. Ya coba melalui perantara, ajak lagi taruh ya, ajak lagi menjalin hubungan misalnya ya. Ya kan kita nggak pernah tahu ya jodoh kayak gimana ya. Kak, izin bertanya gimana caranya melakukan pendekatan dengan lawan jenis secara islami dengan belum adanya pengalaman pacaran? Ya dengan ta'aruf ya. Jadi PDKT islami itu nggak ada ya. Jadi kalau dalam Islam itu bisa dengan ta'aruf ya. Ta'aruf itu mengenali seseorang dengan adanya pendamping, mengenali seseorang dengan perantara dengan melalui orang lain gitu ya. Udah kata teman-teman saya kita tidak boleh terlalu menggebu-gebu atau berharap cepat ingin menikah. Katanya jalani saja, jangan terlalu dipikirkan ya. Bagaimana menurut Uda atau wejangannya ya. Boleh nggak kita misalnya terlalu menggebu-gebu atau berharap cepat ingin menikah? Ya, jadi tergantung nih yang dirasakan. Kalau yang di dalam perasaan kita itu keterburu-buruan, ketergesa-gesaan gitu ya. Yang mana kalau terlalu menggebu-gebu dan terlalu terburu-buru itu biasanya kalau nggak terwujud kecewa, kalau nggak terwujud kesal, ya. Jadi melakukan apapun, ya itu biasanya ya karena ingin mewujudkan tersebut. Ibadah, rajin sholat karena pengen cepat nikah. Jadi ketika jodohnya nggak kunjung bertemu, jadinya kesal sama Allah misalnya, nyesal ibadah gitu ya. Itu tentu tidak baik.
ya, tapi menyegerakan, ya, tapi perasaan di hatinya tetap tenang, ya, dalam menyegerakannya meskipun dia tiap hari nih melakukan aktivitas ikhtiar menemukan jodoh, tapi dalam proses menjalaninya dia tenang, ya, itu nggak apa-apa, ya. Jodoh masteri itu apa, Kak? Materinya, ya. Segala hal tentang jodoh, ya, mulai dari jodoh itu apa, menyusun kriteria jodoh, ya, termasuk juga nanti kita bedah juga ibunya ikhtiar menemukan jodohnya dan sebagainya, ya. Udah wajar nggak sih menolak seorang pria yang ingin datang ke rumah dengan tujuan hanya ingin main saja atau hanya ingin kenalan saja? Wajar, ya. Jadi kalau tujuannya nggak jelas, sudah tolak aja, ya. Udah izin bertanya. Udah, alhamdulillah kemarin saya melalui perantara mengajak seorang akhwat ta'aruf. Alhamdulillah diterima ta'aruf saya. Namun apakah wajar saya merasa overthinking dan was-was dalam proses ta'aruf ini? Karena ini pengalaman pertama saya dan apakah overthinking dan was-was sebaiknya dihilangkan, ya. Tergantung, ya, overthinking Anda sampai Kak tadi nggak tuh? Sampai bikin nggak tidur gitu kan. Bikin Anda begadang semalaman berhari-hari misalnya gitu, ya. Bikin sulit fokus dan sebagainya, ya. Tapi kalau misalnya nggak sampai kayak gitu, ya bisa jadi malah hanya ngaku-ngaku overthinking aja, padahal ya hal yang normal aja sebenarnya, ya. Ya kepikiran kan hal yang normal, tapi kan meskipun kepikiran Anda malah masih bisa tidur, ya berarti nggak ada masalah, ya. Udah izin bertanya apakah ada tandanya seseorang akhwat sudah siap untuk menikah? Ya kalau dalam agama kesiapan akhwat menikah itu cuma dua, akil balik. Ya tandanya umurnya sudah di atas 14 atau 15 tahun ke atas lah. Ya ditandai dengan menstruasi yang pertama. Jadi ketika dia sudah haid untuk pertama kali, ketika dia sudah akil balik, maka dia sudah dikatakan siap menikah. Yang kedua, sudah direstui oleh orang tua. Jadi dua tandanya, ya. Jadi kalau Anda udah direstui orang tua dan Anda sudah haid untuk yang pertama kalinya, maka insya Allah secara syariat Anda sudah siap untuk menikah. Udah, saya selalu insecure jika didekati laki-laki yang pendidikannya di atas saya. Ya itu gimana ya udah, ya. Ya mungkin Anda maunya merasa nyaman dengan yang sekufu, ya. Jadi tinggal dicari aja yang dekatin yang pendidikannya sama. Ya itu solusi cepatnya kayak begitu, ya. Dengan yang sekufu aja. Ya kalau mau juga dengan yang lebih tinggi, maka Anda perlu untuk mengubah cara pandangnya, ya. Mungkin di awal Anda berpikir, "Oh kan saya lebih rendah daripada dia." Coba diubah menjadi, "Alhamdulillah bisa jadi ini adalah nikmat karunia Allah. Allah kirimkan calon ayah yang jauh lebih baik pendidikannya dari saya." Gitu ya. Kayak teman saya, ya dia menikah dengan PNS, sementara dia freelance gitu ya. Nah, dia bersyukur dia, bukan insecure dia ya. Pertanyaan saya belum dijawab, yang mana nih pertanyaannya ya? Assalamualaikum, udah, ini saya jawab nih Mbak Vincenzo ya. Saya sedang ta'aruf dengan Mas ya, Mas Vincenzo. Saya sedang ta'aruf dengan akhwat dan sudah di tahap yakin sama akhwat tersebut. Namun akhwat belum mantap hatinya dengan saya, alasan belum ada rasa dan akhwat menyuruh saya untuk menunggu biar tumbuh rasa dan katanya sampai bulan 3 ini karena memang kami komitmen taarufnya 3 bulan. Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan selama menunggu akhwat tersebut mantap hatinya? Ya, jadi nggak perlu melakukan apa-apa. Ya, dan juga siapkan diri untuk untuk ikhlas kalau memang dia memang nggak punya rasa. Jadi ta'aruf itu Mas Vincenzo ya, ta'aruf itu nggak mesti menikah ya. Jadi kalau memang dia nggak sreg nggak perlu dipaksakan ya. Jadi bukan berarti Anda nunggu nih sampai bulan 3 sampai bulan 3 bulan misalnya bulan Maret gitu kan. Itu bukan berarti nanti di bulan Maret dia harus ada rasanya. Ya, kalau misalnya di bulan Maret Anda tanya aja, udah ada belum rasa? Jangan Anda paksakan. Ya, biar aja dia secara alamiah aja, ya. Karena kalau yang terpaksa itu pastinya nggak bagus. Jangan sampai dia mau menikah dengan Anda karena nggak enak gitu ya, karena didesak dan sebagainya ya. Ya, jadi dilapangkan aja hatinya, ya. Kalau memang dia nggak ada rasa ya sudah, ya Anda ikhtiar lagi ya, Anda ikhtiar lagi ke yang lain gitu kan. Nah, jadi begitu ya. Dan pastikan juga ada pendamping ya dalam proses ta'arufnya ya.
Assalamualaikum, udah kalau ada yang mengajak ta'aruf, pertanyaan apa yang ditanyakan ke orang yang ngajak ta'aruf ya. Nah, ini saran saya ikut kelas belajar ta'aruf ya, karena panjang nih banyak ya. Kita 5 jam loh ya baru selesai tadi ya. Kemarin Sabtu sama juga tadi jam 8 sampai jam 11 ya. Jadi panjang tuh bahasannya ya. Udah, apakah ada batasan seorang menanyakan sebuah kepastian perihal masa depan atau menikah kepada seorang laki-laki? Ya, kalau Anda sudah jalani ta'aruf, ya makanya semestinya dalam 3 bulan itu sudah ditanyakan kepastiannya, ya. Jadi nggak usah lama-lama. Udah, misalkan saya ingin pakai cara ta'aruf, tapi pria yang dikenalkan keluarga tidak mau cara ta'aruf karena katanya risih pakai pendamping di chat grup. Bagaimana menurut udah keluarga belum paham, ya. Balik lagi ya ke diri Mbak sendiri. Mbak sendiri gimana nih prinsipnya? Ya, ada orang yang memang prinsipnya dia memiliki prinsip nyari jodoh hanya dengan ta'aruf. Ya, jadi kalau misalnya orangnya nggak mau ta'aruf, ya sudah dia nggak mau cari yang lain. Ada orang yang prinsipnya kayak begitu. Ya, karena saya pengajar belajar taruh dan saya memahami ya kalau berdua-duaan itu ada potensi keburukannya, maka saya menyarankan memiliki prinsip dengan ta'aruf. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pilihan lain, saya nggak apa-apa lah ya chat-chat berdua ya nggak apa-apa ya silahkan itu kan pilihan ya. Nah, jadi begitu ya. Assalamualaikum, udah izin bertanya, bagaimana jika orang tua mengharapkan untuk segera menikah, namun orang tua juga merasa sedikit keberatan akan berpisah ketika nanti sudah menikah? Bagaimana menyikapinya agar tidak bimbang dengan rasa tidak tega terhadap orang tua yang suatu saat akan ditinggalkan? Ya coba diikhtiarkan nyari pasangan yang mau tinggal bareng. Ya coba tanya sama orang tua. Ya, kalau tinggal bareng gimana? Atau tinggalnya dekat? Ya, saya dulu ketika akan menikah istri saya itu sama ya seperti yang dialami oleh Mbak ini. Orang tuanya juga takut pisah. Maka kita buat perjanjian ya bahwa setelah menikah saya nggak boleh bawa jauh-jauh nih istri saya ini ya untuk tempat tinggal itu hanya di dalam Jabodetabek. Nah, jadi kalau mau ketemuan dalam 1 hari itu bisa langsung datang, bisa langsung ketemu ya kalau kangen gitu ya. Nah, itu solusinya, salah satu solusi. Ya, bisa tinggal bareng atau Anda bisa tinggal setelah menikah, disampaikan sebagai syarat kepada calonnya untuk tinggal dekat dengan orang tua. Ya, jadi Anda tidak meninggalkan orang tua, ya. Udah, bagaimana cara menghilangkan rasa takut untuk menikah karena keluarga saya broken home, lingkungan saya juga banyak yang KDRT perselingkuhan ya. Yang pertama, misalnya dirasa ada trauma dan sebagainya, itu pelan-pelan dipulihkan ya dengan cara mungkin memaafkan ya, berdamai dengan masa lalu dan sebagainya. Nah, yang kedua, lakukan ikhtiar ta'aruf yang maksimal ya karena Anda memang punya latar belakang, punya lingkungan yang banyak KDRT-nya. Ya, mengenali calonnya nanti maksimal. Ya, kalau perlu Anda wajibkan calon Anda buat asesmen dulu ke psikolog misalnya, ya. Karena untuk mengenali potensi KDRT kan salah satunya bisa ke psikolog ya. Izin bertanya, udah jika ada anggota keluarga besar yang kurang setuju sama pilihan saya, apakah sebaiknya tetap berlanjut ke tahap pernikahan? Ya, yang kurang setuju itu siapa? Ya, kalau misalnya ayah ibu Anda udah setuju, abang adik Anda udah setuju banyak, tiba-tiba ada tante Anda nih yang tiba-tiba nggak setuju. Ya, itu saya rasa nggak ada masalah, lanjut aja. Ya, tapi kalau yang nggak setuju ayah misalnya, itu mungkin perlu diskusi yang mendalam, gitu ya. Nah, mungkin begitu ya. Gimana cara melakukan pendekatan dengan PDKT dalam Islam nggak ada, ya pacaran dalam Islam nggak ada, tapi dengan ta'aruf ya. Izin bertanya, udah apakah laki-laki kalau ditinggal nikah oleh calonnya susah move on atau sebaliknya? Tergantung, ya tergantung laki-lakinya dan tergantung seberapa dalam cintanya kepada si wanita tersebut. Ya, ada laki-laki yang bisa cepat move on, ada laki-laki yang susah atau sulit buat move on. Ya, meskipun kalau laki-laki itu tidak terlalu memperlihatkannya, ya. Jadi terlihat dia akan baik-baik saja gitu ya. Apakah hasil sholat istikharah boleh diceritakan ke calon pasangan? Nah, ini menarik. Kalau kami di belajar ta'aruf ya dari hasil kajian kami belajar dari guru-guru yang kami pahami bahwa istikharah itu bukan nyari-nyari jawaban, bukan nyari hasil. Ya, tapi istikharah itu dilakukan ketika hati sudah mantap memilih, sudah ada kecenderungan. Nah, gimana agar hati mantap memilih? Berarti pengenalan ta'arufnya udah maksimal.
ya itu baru diistighorohkan. Jadi kalau setelah istighoroh ya sebagaimana kata Imam Nawawi, setelah melakukan istighoroh dan engkau punya keinginan terhadap sesuatu, ya maka segera lakukan. Ya maka segera jalani. Jadi nggak nyari-nyari jawaban, ya. Nah, jadi begitu ya. Assalamualaikum, udah bagaimana cara bersikap pada orang tua yang meminta kita menikahi putranya padahal sudah menolak secara harus beberapa kali ke anaknya langsung pada beliau. Mengingat ada beberapa sifat buruknya yang tidak bisa ditoleransi dan itu sudah berlangsung 4 tahun karena jika tidak merespon khawatir berdampak buruk pada keluarga saya. Mengingat beliau masih ada ikatan saudara. Ya, jazakumullah Ustadz. Memang ya, ini adalah pilihan yang berat mungkin ya. Menikah dengan putranya berat, menolak pernikahan juga berat. Ada masing-masing konsekuensinya. Ya, tapi coba dilihat ya dari dua konsekuensi ini, mana konsekuensi yang keburukannya lebih besar. Kalau saya rasa yang lebih besar keburukannya adalah jika menikah, ya karena memang ada beberapa sifatnya yang tidak bisa Mbak toleransi. Ya, maka coba bilang dengan tegas, sampaikan dengan jelas, terus terang, jangan pakai cara halus. Ya, jadi pakai tegas terus terang bahwa menolak lamarannya, tidak mau menikah dengan anaknya. Ya, bisa juga mungkin Mbak yang menyampaikan atau dari keluarga Mbak yang menyampaikan ya. Assalamualaikum Ustadz atau Kak, saya sudah umur 30-an, bagaimana sebaiknya? Apakah saya masih memikirkan dan saya sudah berusaha mencari tapi belum ketemu? Jika duda yang punya anak datang, saya masih sering menolak karena belum siap menerima anaknya takut terjadi apa-apa. Biasanya laki-laki kalau bujang atau duda sekarang kan pasti memilih lebih muda atau rata-rata di bawah 27 tahun. Ya. Tetap ikhtiar, tetap lakukan ikhtiar dengan maksimal, tetap prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang soal jodoh ini kadang misteri ya. Saya punya teman namanya Ustadz Firman, beliau pengisi pranikah-pranikah juga ya. Ustadz Firman ini anak muda, beliau 25 tahun menikah dengan seorang seorang janda ya, single parent ya, berusia di waktu dia menikah itu di atas 40-an. Anaknya udah banyak. Ya, itu kalau jodoh kan nggak ada yang tahu. Ya. Nah, karena Allah bisa menghadirkan, mempertemukan jodoh dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi tugas kita melakukan ikhtiar. Makanya kami menulis e-book 33 jalan ikhtiar menemukan jodoh ya. Jadi ada banyak cara, Anda cobain aja 33 ya. Ya mana tahu ada salah satu atau salah dua yang jadi sebab kebaikan ketemu dengan jodohnya ya. Silakan ya yang mau pesan e-booknya ada di kolom chat ya. Assalamualaikum, udah izin bertanya, saat sudah sama-sama komitmen dan siap ke jenjang pernikahan, apa harus satu sama lain mengetahui latar belakang masa lalu? Mengetahui latar belakang masa lalu itu sebelum komitmen, sebelum Anda memutuskan mau nikah dengan orangnya, ya. Jadi sebelum Anda memutuskan nikah dengan orang tersebut, Anda mesti kenali dulu orangnya ini kayak gimana. Ya, jadi bukan setelah komitmen baru Anda kenali. Nanti kalau ada hal-hal yang nggak disukai gimana coba? Ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kebalik ya. Jadi dikenali dulu masa lalunya, dikenali kepribadiannya secara mendalam. Kalau dia rasa cocok baru mau menikah ya. Nah, jadi begitu. Maaf udah soal hasil sholat istikharah boleh atau tidak diceritakan. Ya jadi istikharah itu bukan nyari-nyari hasil. Bukan nyari-nyari jawaban. Ya. Jadi bukan nyari hasil, bukan nyari jawaban. Mana ya tentang istikharah ya. Kita sharing dikit ya. Nah, oke. Kita ada e-booknya juga tuh ya, e-book tentang istikharah ya. Nah, ini buat pembelajaran juga buat teman-teman ya. Karena banyak nih istikharah ini kan banyak ba, apa banyak yang memahami yang berbeda ya. Tapi ini ya dari dalil-dalil yang kami pahami ya seperti ini ya. Nah, ini e-booknya ya. Ini secara cepat aja ya, secara ringkas ya. Nah, ini kapan dilakukan istikharah? Ini sabda Nabi. Idza hamma ahadukum bil amri. Jika salah seorang di antara kamu mempunyai keinginan terhadap sesuatu,
Ya, jadi Rasulullah tidak bersabda idza taraddada, jika salah seorang di antara kamu ragu-ragu. Jadi istikharah itu kapan dilakukan? Ketika Anda sudah yakin dengan seseorang, ketika Anda sudah punya kecenderungan dengan seseorang, ya. Nah, makanya di sini disebutkan Rasulullah iza hamma ahadukum. Rasulullah menggunakan kata hamma yang merupakan satu tingkat di bawah azama. Nah, kata Imam An-Nawawi, jika seseorang melakukan istikharah, maka lanjutkanlah apa yang menjadi keinginan hatinya. Jadi nggak mikirin hasilnya, nggak nyari-nyari jawabannya, ya. Jadi di sini kita pahami bahwa sholat istikharah dilakukan ketika sudah memilih, bukan dalam kondisi ragu-ragu. Karena kalaupun ada jawaban atau hasil itu kan biasanya cocok logi saja, ya. Anda aja yang membuat persepsi bahwa itu hasilnya gitu kan. Apalagi masih ada keraguan, ya. Nah, setelah sholat istikharah maka lakukan saja, jangan mikirin hasil, jangan mikirin jawaban. Jika memang itu yang terbaik dari Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya. Namun, jika bukan itu yang terbaik menurut Allah, maka Allah akan palingkan. Akan ada saja penghalang-penghalangnya sehingga nggak jadi. Ya, jadi untuk nyari enggaknya, bukan untuk nyari jawaban yes-nya. Oh, saya mimpi dan sebagainya gitu misalnya, ya. Nah, di sini juga dijelaskan, ya. Sehingga sholat istikharah yang kita lakukan tidak lagi sibuk dan bingung mencari atau bahkan menerka-nerka jawaban, apalagi sampai mencocok logikan jawaban dengan mimpi. Syekh Mansur Hasan Salman Hafizahullah mengatakan mimpi tidak bisa dijadikan acuan hukum fikih gitu, ya. Nah, jadi begitulah, ya. Nah, jadi bukan nyari-nyari jawaban, ya, bukan nyari-nyari hasil, ya. Udah ikhtiar buat dapat jodoh gimana? Atau ada amalan apa gitu? Nah, di e-book-nya tuh kita bahas, ya. Ada 33, ya. Nanti bisa dibaca sepuasnya, ya. Bisa PO dari sekarang, ya. Udah etis tidak menanyakan soal keperawanan kepada calon pasangan. Ya nggak perlu lah kalau keperawanan yang dimaksud itu sebagai aibnya, itu nggak perlu. Karena nanyain aib kan nggak boleh. Ya. Karena keperawanan itu kan bisa jadi gini teman-teman, ya. Selaput darah seorang wanita itu, ya, yang sering dijadikan tolak ukur perawan atau enggak, itu bisa saja robek karena hubungan suami istri, ya, karena hubungan seksual. Tapi itu juga bisa robek karena aktivitas-aktivitas fisik yang pernah dilewatinya. Misal dia waktu kecil main kejar-kejaran, suka manjat pohon, gitu, ya. Misalnya dia suka bersepeda jauh, dia olahraga yang membuat dia berlari dan sebagainya, sehingga selaput darahnya robek, sehingga dia sendiri nggak tahu apakah dia selaput darahnya masih utuh atau enggak gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama. Ya, khawatirnya nanti setelah menikah, ya, kok nggak ada selaput darahnya? Oh, jangan-jangan dia udah zina. Anda jadinya nuduh-nuduh orang, fitnah jadinya. Padahal dia wanita yang suci, wanita yang terjaga, ya. Dan juga secara medis selaput darah itu macam-macam bentuknya, ya. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang memang berdarah, ada yang darahnya banyak, ada darahnya dikit, ada yang nggak berdarah sama sekali, ya. Nah, jadi kalau Anda baca-baca mitos, ciri-ciri perawan berdarah misalnya, ya kalau nggak berdarah nanti Anda fitnah, kan malah jadi kacau, ya. Jadi nggak perlu Anda nanya-nanya soal hal tersebut, ya. Nah, kalau kalau tujuannya aib, ya jelas nggak baik, nggak boleh lagi, ya. Lalu kalau kita khawatir gimana? Udah Agus dia pernah melakukan keburukan di masa lalu, tes kesehatan aja. Anda khawatir dia mungkin memiliki penyakit menular seksual dan sebagainya, ya. Promo PO-nya sampai kapan? Sampai tanggal 17, ya. Maaf, udah ketika taruh bolehkah menanyakan tentang masa lalu calon pasangan? Boleh, selama itu bukan aib. Dia pernah menjalin hubungan nggak dengan orang lain? Dia udah selesai belum? Dia udah move on belum? Ya. Kamu dulu pernah ciuman nggak? Itu kan masuknya udah aib, ya. Itu jangan, ya. Bagaimana menyikapi insecure terhadap diri sendiri karena calon kita itu publik figur yang masya Allah dari segala hal, ya. Kalau saran saya sangat-sangat insecure, ya mungkin karena tidak setara, ya, atau tidak sekufu gitu kan. Karena bisa jadi ketika tidak sekufu malah nggak nyaman dalam jangka waktu yang panjang ke depannya. Ya mungkin bisa dipertimbangkan, ya, untuk apakah lanjut atau tidak.
ya. Itu bisa menjadi salah satu solusi. Yang kedua ya coba mengubah cara pandangnya. Oh, saya bersyukur ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah mendampingi salah satu tokoh publik figur, tokoh ulama atau siapa gitu ya. Nah, jadi begitu. Assalamualaikum. Udah, jika wali bukan orang yang bisa mengayomi keluarga, bagaimana? Malah sebaliknya, juga kurang pengetahuan agama dan susah untuk diajak komunikasi. Ya tetap diajak ya, kalau orang tuanya seperti itu kan perlu menerima ya, menerima orang tua. Tetap diberitahu ya, selama masih muslim ya tetap orang tua itu yang menikahkan. Ya, kecuali kalau sudah beda agama baru lain cerita ya. Bagaimana caranya untuk menghilangkan trust issue dan menumbuhkan lagi kepercayaan pada lawan jenis karena punya beberapa pengalaman yang disakiti. Jadi kalau ini masuknya ke trauma sepertinya ya. Salah satu caranya dengan memaafkan orang yang pernah menyakiti di masa lalu ya, dengan meyakini bahwa tidak semua orang sejahat dia ya. Dengan meyakini juga bahwa penyebab disakiti itu ada juga karena, penyebab dari sikap Mbak. Jadi nggak hanya semata-mata menyalahkan dia, gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu menumbuhkan kembali trust isunya. Tapi kalau misalnya masih sangat trauma juga, berarti mungkin perlu penanganan khusus dari psikolog ya. Apakah boleh melakukan ta'aruf dengan 2 orang sekaligus ya? Satu orang dalam satu waktu, karena ta'aruf itu ribet ya. Tadi teman-teman udah belajar tuh ya, 5 jam belajar ya. Belajar penjajakannya gimana, belajar, nazornya 10 sampai 15 kali dalam 3 bulan gitu kan. Kalau 2 orang ya berarti Anda tinggal kali 30 nazor dalam 3 bulan. Bisa jadi Anda kerjaannya ta'aruf aja tuh tiap hari ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, jika kita sedang menjalani ta'aruf, menjalani proses kepernikahan, namun calon kita adalah seorang publik figur, sehingga banyak hal menarik yang ada pada dirinya, namun sebaliknya suka insecure. Ya, itu tadi udah jawab yang ini ya, ini sama kayaknya penanyanya ya. Nah, saran siapakah gerangan publik figur calonnya? Ya, saya ingin bertanya, saya memiliki teman kuliah dulu yang sudah saya kenal saat ini ingin menikah dan ingin mengajak menikah dia. Tapi saya terlalu ragu dan takut untuk bilang seharusnya gimana, bagaimana cara bertanya ke dia, ya. Ya diberanikan saja. Ya, kalau kata Buya Hamka kan berani itu ketika tetap melangkah saat takut gitu ya. Itu di kata Buya Hamka ya di filmnya kemarin ya. Nah, bagaimana caranya? Cari pendamping, perantara. Bisa sampaikan ke perantara kalau Anda punya niat untuk mengajaknya ta'aruf ya. Assalamualaikum, udah izin bertanya, saya diminta meninggalkan semuanya termasuk pekerjaan dan lainnya dan rumah untuk ikut ke calon. Tapi saat ini dianya juga masih belum stabil secara finansial. Betul memang rezeki dari Allah dan salah satu jalan rezeki adalah menikah. Bagaimana udah pencerahannya? Nah, Anda percaya nggak sama calon Anda gitu ya? Kalau Anda percaya, Anda ikuti. Kalau Anda nggak percaya, Anda ragu-ragu, jangan. Ya. Nah, dalam kondisi di lapangan ya, kondisi real gitu kan, kasus kayak gini sering terjadi. Ya, bahkan orang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang mentereng dan sebagainya gitu ya. Hasilnya gimana? Macam-macam ya. Ada yang memang harus jatuh bangun, berjuang dan sebagainya gitu ya. Tergantung Anda lagi nih trust-nya. Anda punya kepercayaan nggak? Trust nggak kepada calon Anda? Kalau Anda punya kepercayaan dan trust ke dia, dan Anda mau mendampingi dia berjuang bersama, Anda ambil keputusan nikah. Tapi kalau Anda sendiri ragu, berat, jangan ambil resiko. Apalagi itu mungkin sampai meninggalkan atau meninggalkan pekerjaan Anda. Ya, wanita yang sampai membatalkan PNS-nya, gitu ya, dia mundur dari PNS-nya demi nikah ada. Dan saya pernah nemuin orang itu. Ya, karena sepupu saya sendiri soalnya. Ya. Dan alhamdulillah ya hidupnya lancar-lancar aja gitu kan. Dan memang hal tersebut ditentang oleh keluarga dan sebagainya, tapi pilihannya begitu, dia percaya sama calon suaminya. Ya, calon suaminya bilang, ya kalau mau nikah dengan saya pengennya kayak begini-begini. Ya, dianya percaya, dianya yakin, ya sudah. Tentu dia siap dengan segala konsekuensinya. Nah, jadi balik lagi nih ke diri Anda dan juga termasuk kepercayaan Anda terhadap calon Anda. Nah, percaya itu tingkatnya tentu juga dari seberapa kenal Anda dengan dia, gitu ya.
Penghalang sholat istiqoroh jodoh gimana? Kalau kecenderungan hati setelah istiqoroh berulang-ulang, misal sama 1 tahun masih istiqoroh, ini udah kelamaan itu istiqoroh setahun ya. Jadi taruhnya 3 bulan. Kalau Anda merasa cocok, udah Anda istiqoroh, Anda lanjut nikah gitu ya. Jadi kalau Anda istiqoroh berulang-ulang setahun tuh ngapain ya? Nah, jadi itu dari cara istiqorohnya aja udah nggak tepat itu ngapain dia? Nah, jadi gini teman-teman, kenali dulu dalam proses ta'aruf selama 3 bulan, tukar CV, diskusi, penjajakan, kenali dari keluarga dekatnya gitu ya, dan Anda kenalilah dia. Dan ketika Anda mengenali, Anda tahu akhlaknya bagus, agamanya bagus, Anda istiqorohkan, lalu Anda lanjut ke pernikahan. Ya, bukan ngulang-ngulang istiqoroh selama 1 tahun, hubungannya nggak jelas, bukan kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu kelamaan ya, karena ini mungkin kalau berpikiran bahwa mindset-nya istiqoroh itu nyari jawaban. Jadi kalau jawabannya nggak ketemu, jadinya bingung terus ya, diulang-ulang terus gitu kan. Bagaimana yang dimaksud dengan sekufu? Saya dengan calon pasangan kayaknya sekufu. Saya PNS dan salon saya nggak ada kerja. Namun kalau head to head antara keluarga, keluarga calon dan keluarga kaya raya dan keluarga saya keluarga sederhana, apakah itu termasuk sekufu? Kalau saran udah lebih baik saya lanjut ta'aruf atau berhenti saja. Ya sekufu itu ya antara Mbak dengan calon, antara Mbak juga dengan keluarganya, keluarga Mbak dan keluarganya. Ya, dan lebihnya lagi kepada diri Mbak sendiri nih. Ya, dengan kondisi itu diri Mbak nyaman nggak? Ya, saat melihat keluarganya yang kaya raya, ya sementara dirinya apa namanya nggak ada kerja gitu, salon nggak ada kerja, keluarganya kaya. Di sini kan perlu dipertimbangkan nih. Ya, apakah dia memang malas, apakah memang dia nggak gigih atau apa? Ya. Nah, jadi kalau saran saya dipertimbangkan ulang ya, jangan buru-buru memutuskan, musyawarah dulu dengan keluarga ya. Assalamualaikum, udah kalau didekati niatnya nikah, mau ngajakin nikah tapi chat mulu ternyata kurang cocok gimana ya, udah disuruh ikut ta'aruf ditolak, udah tolak aja ya aja, kalau dia chat nggak usah direspon lagi. Ya jadi dicuekin aja mah yang begitu ya. Cuma modus-modus tuh kayak gitu ya. Kadang orang-orang kayak gitu cowok aja diajak kenalan sama dia ya. Saya kan di grup ya, di grup apa WhatsApp itu ya. Kadang ada aja tuh ya cowok-cowok yang udah jelas di sana gitu, saya adminnya, ada nama saya Agus Ariwibowo, nama laki-laki gitu kan. Nah kadang ada aja tuh yang ngajak chat, dikiranya saya cewek, itu ada ya. Ya kadang orang nggak memperhatikan lah ya, memang modus-modusan begitu. Ya jadi nggak teliti, nggak banyak baca dan itu. Ya itu mah diabaikan aja yang kayak gitu, jangan buang-buang waktu ya. Oke teman-teman semua udah selesai ya, udah hampir berapa nih ya, 1,5 jam ya kita sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di sesi sharing selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.